pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bisa berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Terima Karena Kau kasih. menuntun kami Syukur. hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Tidak ada Haleluya, salah apapun Yesus. Tuhan. Tuhan, sebentar Terima kami kasih. akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, ajaran dan nasihat-Mu Tuhan. Bila kami terus senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat Tuhan. Bila kami kekuatan untuk menjadikan kami semuanya menjadi saksi-Mu dan menjadi alat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, urapilah kami semua yang hadir di tempat ini dengan urapan yang maha tinggi, dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Dan juga urapi Tuhan juga terlebih Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Bila hikmat terus nantiasa boleh Iya. memberikan nasihat juga pengajaran yang daripada Tuhan. Hingga boleh semuanya menjadi umat Tuhan yang senantiasa boleh setia dan Iya. senantiasa menjunjung nama Tuhan terus dan setia seperti Engkau mengajarkan setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena kasih-Nya dan kesempatan yang baik pada saat pagi hari ini. Saudara yang saya kasih, mari kita akan langsung melihat Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-15 dimulai, saya akan baca untuk saudara sekalian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ dan pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Amin. Sampai di sana pembacaan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang sangat ironis. Mereka hidup bersama dengan Tuhan dengan tanda yang heran, mujizat demi mujizat terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan mereka salah satunya yang disebut namanya Kleopas ini adalah salah satu murid daripada 12 murid yang lainnya. Karena berjenjang pemuritan itu. Ada 12, ada 70 dan sampai 500. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang perlu kita renungkan sejenak. Mereka 3 tahun lebih kurang bersama dengan Yesus. Harusnya hafal benar pribadi yang bernama Yesus. Dan saya terlalu yakin wajah Yesus tidak pernah berubah. Kalau dari putih jadi hitam itu bingung. Ya, dari hitam jadi putih mungkin bingung ya. Dan wajahnya tetap seperti itu. Kalau toh ada jambang ketika Yesus naik, maksud saya bangkit dari kematiannya, apakah jambangnya terus berubah hilang semua? Jawabnya tentu tidak. Ya. Nah, saudara yang saya kasih, ini artinya secara fisikal harusnya para murid atau khususnya Kleopas ini paham benar siapa yang ada bersama dengan dia. Dan apalagi saudara, mereka sedang memperbincangkan pribadi yang sangat dibanggakan, yang dielulukan. Kleopas ini salah satu murid yang mengharapkan bahwa kebangkitan Tuhan itu benar-benar mengubah akan kehidupan umat Israel. Tetapi sangat ironis. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 3 tahun loh.
Padahal baru berpisah dengan diri Yesus itu baru 3 hari. Loh pisahnya baru 3 hari, kan Yesus mati. 3 hari yang ketiga bangkit, ya kan? Baru 3 hari. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. 3 tahun bersama, kok gak kenal sama sekali? Ya. Barangkali kalau kita membantahnya, wah karena kemuliaan Tuhan sehingga tidak mampu mendekat atau tidak mampu memandangnya. Barangkali kalau diilustrasikan seperti itu, barangkali sekali lagi. Tetapi yang menarik lagi bukan hanya penglihatan. Tapi pendengaran mereka ini benar-benar benar-benar tidak pernah mengerti siapa yang sedang berbicara. Padahal ia bercakap-cakap. Ya. Saya percaya kalau anak saya ngomong dengan saya ngomong, saudara langsung bisa bedakan. Ini Chris, ini Brian, ini Pak Hengki. Pasti harus bisa. Betul. Sama halnya saudara. Ya, di rumah juga sama. Ini anak saudara yang bicara atau istri saudara, saudara pasti tahu. Betul atau betul? Nah ini loh, 3 tahun bersama dengan Yesus, kok enggak kenal siapa Yesus? Kok enggak kenal suara Yesus? Logat tata bahasa atau gaya itu tidak dikenalnya lagi, ada apa? Inilah satu perenungan buat kita pada hari-hari ini. Ada yang menutup mata hati umat Allah pada hari-hari ini, antara lain adalah karena masalah yang berkepanjangan COVID-19 lebih daripada 2 tahun ini, bahkan bermutasi secara hebat dan masih punya dampak psikologis yang sangat serius. Bukan saja hanya masalah kesehatan, tapi dampak daripada COVID-19 ini sangat serius dalam perekonomian dan dalam kehidupan sosial lainnya. Sehingga seringkali kita juga merasakan yang sama. Tuhan hadir, Tuhan bersama, kita nggak merasa. Pujian pertama tadi mengatakan nggak ada kamusnya, kita jalan di lembah kekelaman, Tuhan nggak hadir, nggak ada kamusnya. Dan di sini juga bisa direnungkan. Betapa sedihnya hati para murid karena guru rabi yang dibanggakan diharapkan untuk memulihkan umat Israel mati. Tapi masih menaruh harapan seperti yang dijanjikan pada hari yang ketiga ia akan mendirikan kembali bait sucinya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kleopas mengalami sesuatu yang sangat serius bersama sahabatnya ketika dia hendak menuju ke Emmaus. Dari Yerusalem ke Emmaus itu jarak tempuhnya kurang lebih adalah 11 kilometer. Kalau jalan kurang lebih adalah 2-3 jam. Tapi saya lebih suka mengambil angka 3. Karena apa? Karena di sana dialog terjadi sepanjang perjalanan. Sekali lagi, mari kita catat. Ada yang menutupi, menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saya menyimpulkan yang paling sederhana. Mengapa Kleopas dan sahabatnya ini tidak lagi mengenali siapa yang bersama dengan dia, berjalan bersamanya, berbicara kepadanya, kok enggak sampai kenal? Kenapa saudara? Karena mereka sedang merasakan kedukaan yang sangat serius. Kalau di dalam Injil Matius pasal yang kelima sabda bahagia Tuhan itu salah satunya adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Kata duka cita sana pentauntes, artinya kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan yang sangat mendalam saudara bisa jadi tidak lagi membuat orang itu menangis. Dan saya percaya di antara kita pasti pernah mengalami kesedihan mendalam sampai nggak bisa lagi keluar air mata, amargo air matanya sudah habis. Dikarenakan air matanya sudah habis. Bahkan karena saking begitu grantesnya nggak bisa lagi berkata-kata. Ini yang membuat mereka tidak mampu melihat. Ya. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Normal matanya tapi tidak mampu memandang.
Beberapa minggu atau bulan lalu saya bersempatan dengan Pak Plong menuju ke Jawa Timur. Saya yang mengendarai karena mengejar waktu, karena harus ada rapat khusus. Maka saudara, tiba-tiba di perjalanan tuh hujan lebat sekali. Dalam catatan saya sebagai seorang pengendara kendaraan atau mobil, belum pernah saya mendapatkan hujan yang selebat itu sehingga membuat saya tidak mampu melihat jalan sama sekali. Ya, wong sinyal lampu daripada mobil di depan saya pun hampir-hampir tidak terlihat, remang-remang sekali. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan punya mata tapi ada yang menghalangi. Bisa jadi kalau saudara pernah lewat Tawangmangu atau dari Sarangan lewat Tawangmangu tengah malam ada kabut yang sangat pekat. Sehingga kita benar-benar nggak bisa lewat. Saya pernah sering ngalami karena sering lewat sana. Ya. Bukan karena lagi pikniknya, karena pelayanan dari Jawa Timur kalau pulang suka lewat Sarangan Tawangmangu walaupun jam 12 malam dan sendirian gak ada masalah, malaikat di kiri kanan saya kok. Ya. Begitu menutupi sehingga benar-benar kebingungan mau nyetir ini, sempat berhenti sejenak karena gak kelihatan. Karena benar-benar punya mata tapi gak lihat, ada fakta yang menghalangi. Nah mereka ini saudara gak ubahnya seperti itu. Punya mata, penglihatan normal, buktinya mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus dan gak pernah terantuk atau tersandung, berarti matanya normal. Tetapi orang yang di dekatnya, orang yang berjalan dengannya, bahkan orang yang berbicara kepadanya tidak mampu dikenalnya kembali. Kenapa? Karena kedukaan yang sangat pentontes, ya, kesedihan yang mendalam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara pernah melewati fase yang satu ini. Ketoke lagi melek, kelihatannya mata terbuka. Tapi ada orang lewat gak kelihatan. Orang ini sebenarnya baru apa? Hah? Ngelamun, betul. Melamun. Kelihatannya mata sih kelihatan ke depan. Tapi ada orang lewat, gak kelihatan itu kalau istrinya atau suaminya. Bahkan mungkin terjadi, mah kamu di mana toh? Lah aku barusan lewat, loh mosok kamu lewat? Loh, ada tuh yang begitu. Pernah gak ngalami? Kalau belum dicoba. Ada yang ngalami seperti itu saudara, barusan lewat gak kelihatan. Iya. Sekali lagi, punya mata dan normal. Harusnya bisa melihat. Tetapi karena konsentrasinya tidak lagi kepada siapa yang berbicara, siapa yang berjalan dengannya. Tapi yang dibangun adalah kedukaannya. Persoalannya yang dimunculkan. Masalahnya yang diterbitkan. Ujian, tantangan, rintangan yang begitu sangat luar biasa yang muncul dalam benak pikirannya, maka orientasinya enggak pernah kepada orang di depan kita, orang berjalan dengan kita, orang yang berbicara kepada kita, tapi masalah yang menjadi orientasinya. Ini yang seringkali dikatakan persoalan lebih besar daripada Tuhan. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya hari-hari ini juga memberi catatan sangat serius. Kalau ini dikatakan 3 hari berpisah, sudah lupa yang berjalan dan hidup bersama sehari-hari 3 tahun. Bayangin 3 tahun. Ya. Saya percaya kalau saudara jalan sama saya 3 minggu saja, dehem saya saudara sudah tahu maksudnya. Kode sinyal yang saya berikan, isyarat saya berikan pasti sudah paham. Nah ubahnya Pak Plong yang hari-hari ini mendampingi saya dan akan ke depan lebih banyak intens, lebih serius mendampingi saya, semakin paham. Ya. Bahkan kalau ambekan saya modelnya sudah naik turun pasti harus paham itu. Wah ini Bapak lagi masalah ini. Nah ini loh saudara, jalan bersama. Gak ada siapa-siapa lagi, kalau itu orang rame barangkali masih gawur ya. Ini hanya bertiga. Gak ada suara, gak ada yang bicara selain mereka bertiga. Tetap tidak mengenal. Bahkan yang uniknya saudara,
perjalanan 3 jam lebih ini atau 11 kilometer kurang lebih. Ini terjadi dialog yang sangat serius. Pasal yang sama, ayat yang ke-25 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan, perhatikan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, Kleopas dan sahabatnya, apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa. Kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Loh, ini terjadi dialog yang luar biasa. Ya. Ada pengajaran yang khusus. Dan saya percaya ketika mereka berbicara sambil berjalan, saya percaya mereka tidak hanya sekedar berjalan. Ada saatnya mereka break. Sebentar. Aku mau menjelaskan. Nabi Musa berfirman begini, Nabi Yehezkiel berkata begini, Nabi Yesaya berkata begini. Pasti Tuhan Yesus akan menjelaskan secara detail. Gak asal, pokoknya denger no ya, Yesus itu, Yesaya mengatakan begini, Musa mengatakan enggak. Yesus bukan tipikal yang seperti itu. Ia lemah lembut, ia murah hati, ia sabar. Bisa jadi bukan hanya 3 jam, bisa 4 jam. Karena dialog, diskusi yang panjang lebar, yang menjelaskan tentang siapa Yesus pada saat itu. Sampai mereka sampai tujuan, setelah 11 kilo tetap tidak kenal siapa yang sedang berbicara. Saya khawatir, saudara lebih daripada 30-40 tahun hidup bersama dengan Kristus, tapi ketika ada masalah, saudara tidak pernah bisa merasakan kehadirannya. Karena saudara mengedepankan masalah. Lain kalau saudara mengedepankan Kristus dalam hidup sehari lepas sehari, saat ke saat, waktu ke waktu. Saya percaya orang yang seperti ini selalu ada syukur di dalamnya. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang selalu ingat akan Tuhan. Dan orang yang bisa mengingat akan Tuhannya dengan benar, dia tidak pernah akan lupa bersyukur, berterima kasih. Kebayang enggak kalau Kleopas dan sahabatnya ini tahu benar siapa yang sedang bicara dan berjalan dengannya. Kira-kira deprok enggak saudara? Tapi sekali lagi, inilah kehidupan. Saudara dan saya seringkali diperhadapkan realita kehidupan. Yang kita seringkali merasa tidak mampu dan seolah-olah ada di kekelaman seorang diri. Tidak. Apakah Tuhan melakukan sesuatu yang buruk buat saudara? No, nothing. Ya, Dia selalu memberi yang terbaik, yang the best untuk setiap anak-anaknya. Amin. Ia punya rancangan yang indah, yang sempurna. Maka saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan kembali. Apa sih yang menghambat saudara memandang kemuliaan Allah? Apa yang menghambat saudara tidak bisa lagi berdoa? Apa yang menghambat saudara tidak lagi bisa mengaplikasikan kasih? Mata hati kita jangan ditutup dan dihalangi dengan berbagai persoalan. Ini enggak ngomong soal dosa loh saudara. Ini baru merenungkan nasib. Ini baru berbicara pribadinya sendiri. Apalagi kalau ngomong dosa dan pelanggaran, sudah tentu penghambat dan penghalang daripada mata hati kita kepada Kristus itu benar-benar dahsyat bagaikan tembok Berlin yang tebal, yang tidak bisa ditembus. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka sampai tujuan, Yesus berlagak sepertinya mau memisahkan diri.
Sehingga mereka saat itu memaksa, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu apa saudara? Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sudah di dalam rumah, nongkrong bareng, ngematke wajahe, dialog dan diskusi enggak berhenti, tetap enggak kenal. Tetapi ada sesuatu yang dahsyat. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka bertiga, ia mengambil roti, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Sebab sebelum Yesus mati, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus didera, mereka sedang menikmati perjamuan akhir. Dan yang berbicara, inilah tubuhku, inilah darahku, hanya satu pribadi saja, Yesus namanya. Injil Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah saudara yang saya kasih, kalimat ini, peristiwa ini ternyata dikenang. Ya, bersyukur benar loh saudara. Saya merenungkan bagian ini, bersyukur ya, Kleopas jebule iso eling. Ngeri sekali loh kalau sudah sampai memecahkan roti dan memberikannya dan mereka makan bersama masih nggak kenal, itu ngeri sekali. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Sudah duduk bersama, makan bersama, tetap sesuk dewi-dewi. Ya. Makan sih makan, tapi tetap tidak sejalan. Jadi hanya kamu plase. Nah ini bahaya sekali dalam kehidupan. Nah saudara sekali lagi ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia setelah mereka mendengar ya kata ucap berkat, ketika mereka melihat cara Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada mereka, yang memberikan Yesus. Kalau tamu biasanya tuan rumah kan yang mempersilakan, monggo katuri dipun rahabi rumiyin, mari silakan dimakan. Kan gitu. Loh ini tamunya yang mecah roti kemudian membagi. Ini hanya Yesus yang melakukan, tidak ada yang kedua. Setiap minggu saudara perjamuan kudus, saudara diingatkan akan arti kasih Kristus. Setiap minggu saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan, saudara diingatkan akan kasih sayangnya Yesus kepada setiap kita. Tetapi mengapa kita masih buta, masih tidak bisa melihat kebenaran? Ini keprihatinan. Maka masih saya temukan keakuan, keegoisan, ketidakpedulian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sangat memprihatinkan. Padahal saudara bergaul karib dengan Tuhan. Satu, lewat firman. Dua, lewat perjamuan atau tubuh dan darah Tuhan. Tiga, lewat pengajaran. Keempat, lewat doa-doa. Kenapa saudara kok mata hati tetap tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tidak bisa memandang kemuliaan Allah. Apa yang Allah buat berpuluh tahun, saudara hilangkan begitu saja hanya satu peristiwa.
Bahkan tidak sedikit yang berkata, Tuhan gak adil. Padahal saudara berpuluh tahun bagaimana keadilan Allah berpihak dalam hidup saudara. Bagaimana Allah menyertai hidup saudara. Tapi bisa-bisanya hari ini ketika ada masalah saudara berkata, Tuhan ini maunya apa? Aneh kan? Ini loh saudara yang perlu kita evaluasi. Ketika Yesus membagikan baru ngeh. Ketika Yesus memberikan roti itu baru sadar. Sebab memang tidak ada yang melakukan itu kecuali Yesus Kristus itu sendiri. Maka saya mau ingatkan saudara, ketika saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, firman Allah mengatakan, mengingatkan akan aku. Akan apa? Yesus. Kenapa? Ia mati bagi saudara dan saya. Kalau ia mati bagi saudara dan saya, maka ia juga hidup bagi saudara dan saya. Dan bukan akan hidup dalam hidup saudara, Yesus telah hidup dalam hidup saudara. Maka ketika saudara menghadapi proses hidup, adakah yang bisa memisahkan kita daripada kasih-Nya? Jawabannya tidak ada. Paulus menekankan dengan serius kepada jemaatnya yang ada di Roma. Dalam Roma pasal yang ke-8 saudara katakan ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Roma pasal 8 ayat 35. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa saudara? Tidak ada. Kalau toh pun ada apa? Penindasan. Ayo 2, 3. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apakah itu akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara harus berkata tidak. Karena Dia yang hidup dalam hidup saudara. Maka saya mau ingatkan begini saudara. Jangan jadi orang Kristen yang mentalnya tempe, yang lembek. Mendoan, kiwir-kiwir. Jelas kalau mendoan panas dimakan enak. Tapi kalau imannya mendoan mengiwir-kiwir, aduh ngeri kali saudara. Iman saudara dan saya harus bagaikan batu karang yang keras. Yang berdiri kokoh. Sekalipun setiap hari terjang ombak, dia tidak pernah goyah. Ini iman KKS, ini iman Kristen kita. Saudara yang saya kasih, apakah masalah itu memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Justru dalam persoalan itu Ia hadir. Di lembah kekelaman Dia hadir, amin. Jangan pernah saudara merasa sendiri, makanya maafkan kalimat saya, jangan bodoh kok dipertahankan. Mari jadilah umat Tuhan yang cerdas. Keluar dari keterbatasan, keluar dari keterpurukan. Jangan mengikatkan diri kepada hal-hal yang buruk itu. Jangan mau dibohongi, dipermainkan oleh iblis. Sekali lagi, ini belum berbicara dosa. Bukan bicara pelanggaran. Ini baru berbicara tentang situasi jiwa kita ketika menghadapi proses kehidupan yang ada. Kita evaluasi hidup setiap kita. Menghadapi persoalan pandangan kita, paradigma kita, mindset kita seperti apa? Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, hidup saudara dan saya percaya saudara itu pasti cakap menanggung segala sesuatu. Karena roh itu roh yang hebat. Roh itu tidak pernah bisa dikalahkan dengan roh dunia apapun bentuknya. Amin. Kalau Ia datang dalam hidup saudara, maka Ia akan menolong seluruh proses hidup. Kata menolong itu pasti tertolong karena Allah itu maha segala sesuatunya. Amin. Kemarin saya mau persekutuan, ibadah penghiburan di rumah Bapak Ibu Andang. Semua sudah berangkat naik motor dan istri saya naik motor aja Pi. Saya bilang ya, tapi saya mulai rasa goyang. Kok rasanya kok bisa goyang gini saudara. Berdiri saya, liut gitu kan. Saya bilang enggak, kebetulan Kris Satya masih ada. Saya bilang, keluarin pakai mobil aja, jangan naik motor. Saya enggak kuat ini. Dan ketika saya duduk mendengar pujian, masih belum ada reaksi apa-apa. Tapi suasana hati saya coba memuji Allah. Tapi ketika firman itu datang, firman itu disampaikan. Saya mendengar firman itu,
ada sesuatu yang baru muncul. Firman datang membangkitkan semangat. Firman datang membuat hati berkobar-kobar. Firman datang membuat saya tidak pernah merasakan satu persoalan. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa, ledakan letupan yang dahsyat. Ketika Ibu Gembala selesai menyampaikan renungan, saya melanjutkan dengan berapi-api dan semangat yang luar biasa. Yang hadir kemarin bisa mengikutinya. Tidak ada intonasi, saudara saya lagi gak enak badan, jadi maafkan. Gak ada yang begitunya. Semangat. Dan firman Allah ini juga mengatakan begini saudara. Dalam Lukas 24 tadi. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saya mendengar firman itu kan Ibu Gembala lagi bawa renungan, menerangkan kitab suci, menerangkan firman. Ketika saya mendengar firman berkobar-kobar. Semangat itu datang luar biasa dan sampai pagi ini saat ini sudah 2 kali khotbah, enggak ada lemahnya untuk menyampaikan firman. Kuat. Kenapa saudara? Firman itu benar-benar berbicara. Itu menunjukkan apa? Hadirnya Tuhan mengubah keadaan. Ya, hadirnya Tuhan mengubah keadaan. Saya merasa ibadah pagi dan kedua ini, yang pertama dan kedua ini, saya benar-benar bisa menikmati pujian, saya benar-benar bisa memuji. Bukan sedang melawan supaya tidak sakit, tidak. Tapi saya tahu apa arti berserah kepadanya. Orang yang berserah kepadanya. Kalimat sederhananya, orang yang angkat tangan di hadapan Allah. Maka Allah turun tangan. Tapi kalau saudara berupaya melawan sendiri dengan kekuatan saudara, maka persoalan makin berat dirasakan. Berserahnya sederhana, apapun yang mau terjadi, terjadilah. Karena rancangan Allah itu sempurna. Jadi saya gak usah mikir yang aneh-aneh. Orang berserah kok mikir yang aneh-aneh. Ya, orang berserah sudah nothing tulus, ikut aja apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Ikut aja apa yang menjadi kehendak Allah. Makanya saudara sekali lagi, ketika mereka dengar firman, ketika kitab suci dibicarakan, menjelaskan kepada mereka, maka hati mereka berkobar-kobar. Ini mereka ucapkan berdua setelah Yesus meninggalkan mereka. Ketika mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, maka Yesus hilang, celing. Nah hari ini yang saya khawatirkan adalah ketika saudara dapat pertolongan, kata Yesus itu hilang dalam hidup saudara. Wah ini benar-benar ini karena Pak Hendro baik hati saya ditolong. Yesusnya hilang, Pak Hendronya yang ketok. Wah ini benar-benar luar biasa, kalau Pak Ketut gak nolong saya, wah Yesusnya hilang, Pak Ketutnya yang muncul. Ini ilustrasi yang berbeda. Ya. Kalau saudara mendapat pertolongan, mari saudara bersama berkata, karena Tuhan kita tertolong. Amin. Karena Tuhan semua persoalan terselesaikan. Karena Tuhan rumah bisa dibangun gitu ya Pak ya. Haleluya. Karena Tuhan Benaya bisa ke gereja tanpa tongkat lagi. Enggak pakai toh? Nanti berjalan masih pakai ya? Oh tak pikir sudah enggak pakai tongkat. Tapi hari ini terakhir ya. Amin. Hari ini tongkat terakhir ya. Itu menghambat itu tongkat. Ya. Malah-malah emosi nggak nutuk nggak. Haleluya. Harus dengan iman saudara. Orang berserah itu sungguh dahsyat. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kenapa saudara? Karena firman Allah mengatakan dalam Mazmur pasal 92 begini. Ayat yang ke-6. Baca bersama ya. Mazmur 92 ayat yang ke-6. 2, 3. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ada enggak sih rancangan Allah yang jelek, yang buruk, yang mendukakan? Enggak ada. Kalau ataupun kita merasakan duka cita, Allah sedang melatih
iman kita, mental kita, karakter kita untuk lebih militan lagi. Dengan berbagai peristiwa, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita nggak ngerti melalui peristiwa ini ada apa. Tapi di kemudian hari saudara akan tahu bahwa Allah sedang berkarya sesuatu yang luar biasa. Dan pasti akan indah pada waktunya. Maka saudara, inilah yang menarik daripada para murid. Dan ketika hati mereka berkobar-kobar, perhatikan sekali lagi, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali. Ini kalau dibilang aneh ya aneh. Tapi inilah ciri khas orang yang berkobar-kobar. Gak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi. Loh, mereka ini pergi ke Emmaus kan ada tujuan. Betul atau betul? Meninggalkan Yerusalem jalan kaki 11 kilo ini kan ada satu tujuan. Loh sampai sana makan lihat Yesus, kemudian hati berkobar-kobar, langsung balik lagi ke Yerusalem 11 kilo lagi. Kayak orang nganggur. Dan saya percaya perjalanan kembali tidak lagi 3-4 jam, tapi akan lebih cepat karena begitu antusiasnya, hasratnya, semangatnya ingin segera berjumpa dengan para murid yang lain. Ingin mengabarkan apa yang baru saja mereka alami, apa yang baru saja terjadi, apa saja yang baru mereka lihat. Dan itu benar-benar terwujud. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini ketika mereka berjumpa dengan para murid yang ada di Yerusalem. Lalu kedua orang itu, Kleopas dan sahabatnya, pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi di Yerusalem terjadi sorak-sorai kegembiraan yang dahsyat. Maka KKS kalau ketemu itu harusnya semangat sukacita. KKS yang ketemu, iya tahu, ngene iki nasibku. Ini bukan KKS. KKS ketemu, haleluya, haleluya. Semangat, semangat gitu, ya kan. Piye bro, wah aman. Piye bro, aman. Piye sis, aman gitu ya. Kalau ketemu, ya ngene lah, jenenge ya wong cilik. Ngapain sih ngomong kayak gitu? Itu bukan KKS. KKS karakternya enggak begitu, amin. Maka sekali lagi saudara saya mau ingatkan. Apa yang menghalangi mata hati kita, pikiran kita, jiwa kita akan Kristus Yesus. Apakah masalah persoalan penindasan, penekanan dan sebagainya itu yang menghambat? Tidak boleh terjadi. Karena ia menjadi pribadi penghibur, ia menjadi pribadi penolong dalam hidup saudara dan saya. Maka yang susah pasti dihibur, yang kesulitan pasti ditolong, amin. Bahkan yang lebih istimewa, dia tidak akan pernah membiarkan saudara masuk jalan yang sesat, tetapi ia akan membawa saudara ke jalan yang benar. Itu firman Allah. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur pada saat ini kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk mendengar firman. Dan firman membuat saudara berkobar-kobar. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan yang indah pada saat siang hari ini. Kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu biarlah membuat kami terus berkobar-kobar. Bahkan roh kami menyala-nyala Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ampuni kalau kami seringkali menghilangkan peran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan seringkali kami berkata ini kebetulan. Ini karena perbuatan baik orang itu. Ampuni Tuhan. Semua ini karena karya-Mu semata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik. Biarlah pada saat siang hari ini setiap pribadi yang datang dengan keletihan, kelelahan, Engkau yang memberi kelegaan. Bahkan mereka yang berbeban berat, Engkau yang mengubahkan keadaan mereka. Sehingga mereka memiliki harapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sudah maju.
Di hadapan hamba-Mu ada roti dan air anggur. Hamba bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hamba mohon kiranya berkat dari tata Bapa turun atasnya. Dan kami terima dengan iman menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi berkat. Dan berkati juga sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Layakkanlah dan kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin.